Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita berjumpa kembali dengan Ibu. Kita akan belajar tematik. Ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu, membaca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Hari ini kita akan belajar tematik ya. Keberagaman makhluk hidup di lingkunganmu. Pembelajaran ke-1 ya. Narasumber dalam wawancara. Kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Narasumber ini bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. 1. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber. Yang pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minuman pada saat wawancara. Kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Keenam, mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. 7. Tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber pada saat menjawab pertanyaan. Kedelapan, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Ya, itu dia. Kita sekarang masuk ke pembelajaran IPS. Melestarikan sumber daya alam. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradisae yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka sehingga harus dilindungi. Mari kita ikuti serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara tidak memperjualbelikannya, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan, tidak merusak habitat aslinya di hutan. Ini ya. Sekarang masuk ke pembelajaran IPA. Pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Yang kedua, bahan obat-obatan. Yang ketiga, dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia antara lain, yang pertama ada hewan ayam. Dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya ya. Yang kedua ada hewan kerbau dan sapi. Ini dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan tenaganya untuk membajak sawah.
Selanjutnya ada hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padi. Ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Cara menjaga keseimbangan alam, yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Kita sekarang masuk ke pembelajaran PPKN. Sikap bijak terhadap hewan. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib merawatnya. Ya, masuk lagi ke pembelajaran SBDP, yaitu langkah-langkah membuat mozaik. Mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang. Ini ada alatnya ya, alat dan bahannya. Yang pertama, siapkan kertas karton, kertas origami atau kertas kosong, pensil, dan lem kertas. Yang kedua, buatlah pola kosong pada kertas kosong atau kertas HPS. Yang ketiga, sobeklah kertas origami menjadi potongan kecil-kecil. Keempat, sobeklah kertas origami menjadi potongan kecil-kecil ya yang tadi. Ini yang kelima, tempelkan sobek kertas satu persatu pada pola yang tadi sudah dibuat. 6. Lakukan terus hingga seluruh bagian pola tertutupi dengan sobekan kertas origami. Nah, ini dia. Tugas kalian adalah yang pertama, membuat poster tentang hewan langka atau terancam punah. Contohnya ini ada di buku tematik halaman 44. Tugas ini dikumpulkan hari ini ya. Dipoto nanti kalau sudah selesai dipoto anaknya beserta tugasnya, japri ke ibu seperti biasa. Nah, tugas yang kedua ini adalah membuat karya seni mozaik dengan bentuk hewan atau tumbuhan di sekitarmu, misalnya ikan atau bunga. Gunakan bahan-bahan alami seperti biji-bijian atau potongan daun. Nah, tugas mozaik ini dikasih waktu sampai hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 ya. Nah, tugasnya berarti hari Rabu ini adalah membuat poster tentang hewan langka. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.